Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya pengen itu tidak ada cerita panik-panikan, tidak ada cerita stres-stresan. Anda simain video ini sampai habis. Yang mana yang mau saya bahas adalah ancaman yang sebenarnya dari pinjol itu yang mana? Ya, karena selama ini terlalu banyak nih yang ditakuti, ini ditakuti, itu ditakuti gitu loh. Anda boleh simain video ini sampai habis, terutama yang galbay di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol besar. Ya, ini Anda harus paham hal-hal yang begini. Ya, jangan Anda terhanyut, jangan Anda terlena, jangan Anda salah fokus bahwasannya ada ancaman yang benar-benar serius buat diri Anda. Ya, tapi bukan soal DC datang ke rumah, bukan soal diproses ke jalur hukum, bukan soal itu. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan dukungan dan supportan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silakan. Ancaman yang sebenarnya dari gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Yang mana sih Bang yang sebenarnya? Selama ini mungkin kita selalu ditakuti dengan DC datang ke rumah, diproses ke jalur hukum, aset-aset kita akan ditarik. Apakah ini ancaman yang sebenarnya bagi diri kita? Tidak. Ancaman yang sebenarnya adalah kita yang ciptakan. Kok bisa Bang kita yang menciptakan ancaman itu? Ya, Anda menakuti diri Anda sendiri. Ya, Anda menakuti diri Anda sendiri, sehingga Anda rela diperbudak oleh pinjaman online. Bagaimana bisa kita diperbudak oleh pinjaman online? Oke, sebelum Anda menyatakan telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, sudah berapa banyak yang terjadi gali lubang tutup lubang? Isi di kolom komentar. Ya, sudah berapa banyak duit yang Anda buang ke pinjaman online? Ya, sudah berapa banyak hasil kerja Anda yang Anda setorkan untuk pinjaman online? Anda sadar nggak? Ya, ini ancaman serius. Anda diperbodoh. Tahu nggak Anda dampaknya apa buat kedepannya? Kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Ya, kalau kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi, orang-orang kebiasaan panik kalau sudah tidak ada uang. Apa efeknya di balik itu? Terjadi perampokan. Anda lihat ada kasus terjadi perampokan? Nekat mengakhiri hidup orang. Ini kenapa? Kepanikan dia, kesetresan dia. Ya, dia yang diperbudak oleh pinjaman online sehingga dia lupa bahwa dia mempunyai kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, ini ancaman serius. Bukan soal DC datang ke rumah. DC datang ke rumah nggak ada masalah. Kalau Anda nggak ada uang, Anda pasti jawabnya tidak ada uang. Ya, DC sebar data juga seperti itu. Paling Anda menghadapi orang sekitar. Seperti yang saya sampaikan, minta orang sekitar suruh debt collector-nya datang ke rumah. Tapi tentang pembodohan ini, ya, ketakutan yang selalu ada, ketakutan yang selalu Anda rawat, ini mengefek hal banyak banget buat ke depannya. Mulai dari Anda takut bekerja, Anda resign dari perusahaan, habis itu Anda tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup, terjadilah sebuah kementokan di dalam pemikiran Anda, tindakan kriminal pun menjadi solusi bagi diri Anda. Ya, ini ancaman yang sebenarnya dari pinjaman online. Asal Anda tahu, bukan soal ancaman WA, telepon, itu nggak ada masalah. Ya, tapi pengalihan di dalam pemikiran Anda, bagaimana Anda bisa ketakutan tanpa Anda bisa berpikir normal, ini sangat ngeri. Ya, karena nggak ada lagi tempat Anda mencari solusi. Nggak ada lagi pedoman yang mau Anda ikuti. Ya, Anda lihat pengangkatan pejabat AFPI yang terbaru. Ya, kita lihat kinerjanya seperti apa. Sama aja atau ada perubahan? Sama-sama kita buktikan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi, yuk semuanya, kalau sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan berhenti berusaha dan bekerja. Jangan sampai takut keluar rumah. Ya, Yang terjadi apa? Anda tidak akan bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup Anda.
Yang hutang tetap berlangsung. Saya prihatin melihat teman-teman yang galbay hari ini. Melihat teman-teman yang telat bayar hari ini. Mau itu di Aku Laku, di Kredivo, di Shopee, KTA Kilat, Rupiah Cepat, Uang Mi, adapun di Kredit Pintar dan lain sebagainya. Ya, yang namanya pinjol berusaha menjadi remote control untuk mengendalikan diri Anda dari jarak jauh. Ya, tahu Anda, remote-nya ada sama si pinjolnya. Anda yang dikontrol, objeknya Anda. Ya, Anda pernah tengok remote TV? Anda yang pegang remote-nya, Anda tukar sesuka hati Anda. Anda mau tonton yang mana aja, begitu juga si pinjol memperlakukan diri Anda. Dia kontrol Anda sesuka hati mereka. Dia arahkan Anda gali lubang tutup lubang. Dia hadapkan Anda dengan debt collector. Tujuannya satu, hasil semua usaha Anda serahkan ke mereka. Aset-aset Anda jual, kasih ke mereka. Itu tujuan mereka. Tanpa mereka peduli, Anda busung lapar, Anda tidak makan, Anda miskin, mereka tidak peduli. Ya, makanya saya bilangin, itu adalah ancaman yang serius saat ini. Ya, kalau teman-teman tidak merubah cara berpikir Anda masih terhanyut dengan ketakutan, masih memikirkan kapan DC datang ke rumah, siap-siap dalam jangka waktu singkat, efek itu akan Anda alami. Terjadi kementokan di dalam pemikiran Anda. Dua hal yang terjadi. Kalau enggak tindakan kriminal, kalau enggak Anda mengakhiri hidup di atas dunia ini. Kalau Anda tidak merubah. Ini ancaman yang serius. Ya. Anda tahu berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup gara-gara pinjol? Pernah nggak dibongkar kasusnya? Ya. Pernah terbongkar. Pinjol apa yang melakukan teroran? Kalau Anda tanyakan ke OJK dan SWI, itu ilegal yang punya ulah. Tapi kalau kita masyarakat yang melihat faktanya, legal yang punya ulah. Ya, tapi kita harus ngelapor kemana? Ngelapor ke Tuhan cuman bisa. Ya, ayo semua buat teman-teman semuanya. Stop ketakutan yang ada hari ini. Kalau sudah nggak mampu, oke. Saya paham Anda sudah nggak mampu. Anda sudah nggak sanggup. Tapi jangan hanya berdiam diri di rumah. Ya, jangan cari jasa-jasa joki. Perbaiki hidup Anda. Bekerja. Kalau nggak bisa bekerja dari rumah, keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan. Cari. Ya, nggak bisa Anda seperti ini. Yang terjadi adalah Anda tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup Anda. Kalau seperti ini. Ada juga yang tergiur jasa joki, jasa hapus data. Diarahkan lagi minjam pinjol. Coba teman-teman logikain, sudah berapa puluh juta duit yang Anda habiskan sebelum Anda menyatakan galbay? Sudah berapa lubang yang Anda gali sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar? Pikirkan dengan logika Anda. Ya, fungsikan. Kalau nggak seperti itu, teman-teman siap aja. Ya, saya hanya menghimbau di sini. Anda selalu sibuk dengan resiko dan ancamannya adalah BI checking. Sebenarnya bukan itu. Ancaman yang serius itu adalah buat diri Anda ke depannya. Itu ancaman yang serius. Kalau Anda yang seperti ini, tidak ada lagi. Habis sudah harapan. Anda keluar rumah tidak mau, bekerja pun sudah takut. Duit Anda habis sia-sia, hutang ada di mana-mana. Ya, makanya kendalikan diri Anda. Jangan sampai si pinjol yang mengendalikan hidup Anda. Kalau hari ini si pinjol yang mengendalikan hidup Anda. Udah jelas duit Anda nggak ada, masih mencari talangan dana. Duit nggak ada, pekerjaan nggak ada, masih sibuk mencari joki biar digaliin lagi pinjolnya. Begitu dananya cair, serahkan ke pinjol yang tertunggak. Sama aja bohong. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Anda pikirkan dengan matang. Gagal bayar pinjol Anda hari ini, tidak mampu bayar pinjol hari ini, resikonya cuma satu, BI checking. Tapi resiko yang sebenarnya seperti yang saya uraikan tadi, kementokan terjadi di dalam pemikiran Anda sehingga berdampak buat masa depan Anda. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman dimanapun Anda gagal bayar di pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya bahwasannya hal yang Anda lakukan hari ini adalah hal yang salah. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.